يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد فأنت نور الهدى في كل كائنة وأنت سر الندى يا خير مؤتمد وأنت حقا غياث الخلق أجمعهم وأنت هادي الورى لله ذي السدد يا من تفجرت الأنهار نابعة للوحيد الفرد لم يولد ولم يلد وأنت حقا غياث الخلق أجمعهم وأنت هادي الورى لله ذي السدد يا من يقوم مقام الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد أقول يا سيدا ساداتها سندي يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد فأنت نور الهدى في كل كائنة وأنت سر الندى يا خير مؤتمد كل شفيعا من الرحمن من زللي وامنن علي بما لا كان في خلدي وانظر بعين الرضا لي دائما أبدا واستر بفضلك التقصير وبركاته. Membeli bambu ke pasar Minas. Jangan lupa membeli nanas. Ibu-ibu yang menjawab salam dengan antusias, mudah-mudahan hutangnya pada lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang kami hormati Ketua BKMT Kecamatan Siang Ibu
Susilawati bersama seluruh pengurus PKMT Kecamatan Siak yang tidak bisa kami sebutkan satu demi satu. Yang kami hormati seluruh ketua Perwiridan se-Kecamatan Siak, tapi nampaknya tidak semua datang. Ya Bu? Ya, sama yang di depan juga tidak semua datang. Tapi alhamdulillah dengan semangat kita datang ke majelis ini, mudah-mudahan Allah catat kebaikan-kebaikan kita. Insya yang kami hormati ibu-ibu majelis taklim yang mudah-mudahan yang hadir pada saat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati, kami muliakan Camat Siak Bapak Ari Darmawan SIP. Beliau juga seorang, selain Camat Siak, beliau adalah seorang ustaz. Ya Bu? Iya, jadi beliau juga pernah mondok beliau di Pondok Darussalam. Bisa ya? Iya, alhamdulillah. Yang kami hormati Kecamatan Siak, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Penghulu Siak, yaitu Ustaz Rizal SHMH. Tidak lupa yang kami hormati, kami muliakan Ketua PKMT Kabupaten Siak, Ibu Hajah Ananda Laila Putri SI. Ya Bu? Iya, tak nampak. Mohon maaf ya, karena badannya sama semua. Ya, ibu-ibu sehat, tetap semangat ya. Insya Allah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Siang ini kita dapat menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan yang hadir pada saat ini mendapatkan rawdah min riyadil jannah. Amin. Kata Nabi, "Idza marartum bi riyadil jannah fartahu." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah sebentar di dalamnya. Sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang dinamakan dengan taman surga di dunia ini wahai Nabi? Hilaqul dzikr, majelis-majelis ilmu, halaqah-halaqah dzikir. Inilah yang disebut dengan taman-taman surga. Maka orang masuk ke masjid itu tenang jiwanya. Ya Bu, masuk ke masjid tenang pikirannya. Masuk ke masjid hilang hutangnya. Insya Allah. Ya, itu bedanya dengan kita masuk ke mall, masuk ke pasar. Tapi masuk ke masjid itu jiwanya ditenangkan oleh Allah Subhanahu. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabiullah wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersalawat kepada Nabi, mudah-mudahan kita semua diakui menjadi umat Nabi Muhammad dan akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Ya, kita pakai baca salawat nariyah. Bisa Bu? Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bi
Allah kabulkan semua hajat. Amin. Kata Nabi, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja, sesungguhnya Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali lipat. Andaikan kita membacakan solawat yang begitu banyak, insya Allah segala hajat yang kita inginkan, yang kita idam-idamkan, Allah akan kabulkan. Amin. Ya Rabbal. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sesungguhnya kalian tidak mendapatkan kebaikan yang sempurna apabila kalian belum berinfak dengan sebaik-baik yang kalian infakkan. Wa ma tunfiqu min syai'in, atau apa saja yang kalian infakkan, fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Maka pada hari ini kita kumpul di sini akan membahas tentang wakaf ataupun infak. Sahabat mendengarkan kalimat ini, Abu Talha langsung menyerahkan kebun kurmanya yang sangat dia cintai, sangat dia sayangi, sangat dia rawat, dan sangat dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa untuk menghidupi keluarganya, menghidupi anak dan istrinya dan lain sebagainya. Langsung diserahkan sama Nabi, wahai Rasul, ini kurma saya ini saya wakafkan ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengapresiasi Abu Talha. Semua yang diwakafkan Abu Talha, sesungguhnya ini adalah investasi akhiratmu, investasi amal baikmu di dunia, lebih-lebih sampai di akhirat nanti. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika turunnya ayat ini langsung menyerahkan seluruh hartanya. Bahkan Abu Bakar Siddiq itu tidak disisakannya semua harta. Abu Bakar Siddiq itu sahabat Nabi yang kaya kali ini. Semua diinfakkan, semua diwakafkan untuk kepentingan umat Islam. Tidak disisakan lagi. Sahabat bertanya, wahai Abu Bakar, gimana kamu hidup? Semua harta kamu wakafkan, semua harta kamu infakkan. Bagaimana kamu hidup? Apa yang kamu sisakan? Kata Abu Bakar, aku hanya menyisakan aku dan Allah Subhanahu. Oh, kalau ibu disuruh kayak gini sanggup kan? Gak ada yang sanggup kita. Ya, siapapun gak ada yang sanggup. Kenapa? Sahabat-sahabat Nabi ketika Nabi Muhammad telah menyampaikan sebuah amanah, telah menyampaikan sebuah perintah, sami'na wa ata'na. Kita kebalikannya, sami'na, kami mendengarkan ya Allah, kami mendengarkan ya Allah, tapi nanti dulu. Kalau sahabat-sahabat Nabi, sami'na wa ata'na, kami mendengarkan ya Allah, kami mendengarkan ya Rasulullah, wa ata'na, dan kami taat kepadamu ya Rasulullah. Maka ibu-ibu, ketika wakaf ini sudah dibumikan, tidak ada satupun dari sahabat-sahabat Nabi yang hilang keberkahan hidupnya disebabkan mewakafkan harta. Utsman bin Affan membeli sumur yang dikuasai oleh Yahudi. Ini semua umat Islam kala itu, ibu jangan melihat Arab Saudi saat ini, tapi lihat zaman dahulu. Di
tidak ada apa-apa kehidupan gersang. Umat muslim kala itu sedang merasa kehausan, tidak ada air bersih. Semua sumur-sumur yang ada di Arab itu mati dan tidak ada lagi aliran. Yang ada hanya satu Yahudi. Akhirnya Utsman ini melihat umat Islam yang begitu banyak mengantri sumur Yahudi. Ini Utsman langsung ambil alih. Ya, umat Muslim yang membeli air itu dilipat-lipat gandakan harganya sama siapa? Sama Yahudi. Utsman bin Affan melihat keadaan ini terenyuh hatinya. Ya Allah, jangankan untuk wudhu, untuk minum saja susah kali. Akhirnya sama Utsman dibeli sumur itu. Yahudi ini punya dua sumur. Yang pertama, sumur pertama ini dibeli sama Utsman bin Affan. Kata Yahudi, saya akan menjual sumur ini Utsman, asalkan nanti kita bagi dua. Ya, Utsman itu sahabat Nabi, seorang bisnismen yang paling ulu. Baik, kata Utsman, silakan. Kamu satu minggu beli sama Utsman, satu minggu kemudian beli sama Yahudi. Setuju? Setuju. Akhirnya terjadilah dialog antara Utsman bin Affan dengan Yahudi. Ketika sudah disepakati oleh Utsman, sudah dibeli sumur itu dibeli sama Utsman. Utsman mengatakan kepada seluruh umat Islam yang ada di Mekah kala itu, silahkan semua yang akan minum, yang akan mengambil sumur ini, semuanya silahkan ambil sepuasnya tanpa ada bayaran sedikit pun. Semua umat Islam berbondong-bondong untuk mengambil air Utsman. Ya. Setelah seminggu kemudian giliran Yahudi, betul? Ya. Yahudi mengatakan, minggu ini giliran saya. Silahkan yang ingin mengambil air datang kepadaku, kata Yahudi. Satu pun umat Islam tidak ada yang beli sama Yahudi. Kenapa? Karena seminggu yang lalu dilatih sama Utsman bin Affan. Akhirnya Yahudi ini hancur ekonominya, hancur jualannya. Karena siapa? Utsman bin Affan. Akhirnya dia menyerah Utsman, ini saya nggak bisa kalau begini, belilah sumur saya satu lagi. Akhirnya dibeli lagi sama Utsman bin Affan. Sampai saat ini sumur Utsman bin Affan tetap mengalir di Madinah Munawwarah, di Madinah kejadian. Jadi sampai saat ini sumur itu, dua sumur Utsman bin Affan, tidak ada satu tidak pernah kosong, tidak mengalir air itu sampai saat ini. Dan semua yang mewakafkan hartanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya dan akan maju apa yang telah diwakafkan itu. Ya. Jadi kalau masih punya pondok, masih milik pribadi, itu antara dua, bisa maju, bisa mundur. Tapi kalau masjid sudah diwakafkan, insya Allah tidak ada sengketa di sini. Siapapun umat Islam boleh datang ke sini, akan ada Masjid Al-Fatah ini sampai akhir zaman. Amin. Ya Bu, ya. Ada yang mewakafkan tanah untuk kuburan, ada yang mewakafkan tanah untuk sekolah, ada yang mewakafkan tanah untuk jalan, ada yang mewakafkan tanahnya untuk rumah sakit, ada yang mewakafkan tanahnya untuk rumah singgah kesehatan yang akan kita launching besok. Itu akan selalu ada sampai akhir zaman, insya Allah.
sampai akhir hayat kita. Sampai kita nanti sudah ada di alam barzakh, kita pun akan mendapatkan hasil investasi selama kita menyumbangkan harta kita di dunia ini. Dan ibu-ibu sudah hafal hadis Nabi, "Idza matal insan inqata'a 'anhu illa min thalathatin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Ya Bu, apabila ada anak Adam yang mati, sudah meninggal, maka dia akan menyisakan 3 amalan. Ya, amalan ini yang akan menemani hidupnya di alam barzakh. 3 amalan ini yang akan membawanya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ulama sepakat yang dinamakan shadaqatin jariyatin adalah wakaf. Apa Bu? Sedekah jariyah itu wakaf. Ya, jadi kalau saat ini kita mewakafkan harta kita, mewakafkan uang kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan aliran dana, aliran apa? Pahala dari Allah Subhanahu. Ya, kalau kita sudah sedekah, sedekahnya jalan, ya, sedekahnya akan menemani kita. Apalagi kita akan menyiapkan rumah singgah, kolaborasi Basnas dan BWI. Ya Bu, kita akan tunjukkan bahwa Kabupaten Siak adalah kota wakaf yang produktif. Setuju? Oh, di Malaysia itu bulan wakafnya diadakan pada bulan Ramadan. Dan Malaysia luar biasa wakafnya, banyak sekali. Di mana-mana wakaf. Apalagi kita, yang Indonesia yang punya lahan sangat luas, penduduknya sangat banyak, agamanya sangat kuat. Kalau kita tidak mau berwakaf, maka akan hancurlah kekuatan Islam ini. Maka kalau kita ingin kuat Islam itu, kuatkan wakaf-wakaf di Kabupaten Siak. Siak sudah menjadi kota wakaf nasional. Siak ini menjadi kota wakaf sampai tingkat nasional. Bahkan semalam itu Siak mendapatkan juara 2 kota wakaf nasional. Masya Allah. Mudah-mudahan ke depan Siak jadi juara 1-nya. Amin. Ya Bu. Ya, apa kota wakaf itu? Kota yang banyak mewakafkan dan melestarikan wakaf-wakaf yang ada. Ya, ya Bu. Wakafnya apa saja Ustaz? Wakaf ada 3. Satu namanya wakaf khair. Wakaf khair adalah wakaf untuk kebaikan umat. Apapun yang dibuat untuk kebaikan umat disebut dengan wakaf khair. Satu. Ya Bu. Apa saja contohnya? Banyak. Ya, rumah sakit, bangun jalan, bangun apa lagi? Bangun apa? Gedung-gedung dan lain sebagainya. Semua untuk kemanfaatan umat halayak umum secara luas, maka disebut dengan wakaf khair. Kedua, adanya wakaf ahli. Ya, wakaf yang diperuntukkan untuk keluarganya. Ya, si fulan mewakafkan hartanya untuk ponakannya. Ya, itu namanya wakaf ahli. Yang ketiga, wakaf musyarak. Apa itu? Wakaf yang diperuntukkan untuk ahlinya dan untuk umat ini.
Contoh, bangun yayasan tapi di tanah, membangun sebuah yayasan tapi tanahnya tanah ahli, tanah orang, tanahnya tanah ahli keluarganya, tapi bangunannya untuk bangunan kemaslahatan umat. Itu disebut dengan wakaf musytarak. Musytarak itu berkaitan satu dengan lain. Ya, kalau bisa dibilang kolaborasi. Saya punya tanah, bapak yang wakaf gedungnya, ya. Tapi semuanya sama wakaf ini untuk umat. Ya, Bu. Maka karena kita sudah menjadi kota wakaf, bumikan wakaf di Kabupaten Siak ini. KMA, Keputusan Kementerian Agama nomor 571 menetapkan, ya, tahun 2026 menetapkan bahwa bulan wakaf di Indonesia ini adalah bulan Muharram, bulan ini. Ya, maka kita akan tunjukkan seluruh masyarakat Kabupaten Siak gemar untuk berwakaf, ditunjukkan melalui launching yang akan membangun sebuah rumah singgah kesehatan. Jadi kalau kita menyumbangkan nanti ini hari ini udah jalan belum Pak? Udah jalan, ya. Yang belum jalankan. Ya Bu, mudah-mudahan ini kita dapat banyak, ya. Lalu kita launchingkan, kita akan kasih tahu kepada seluruh yang hadir itu bahwa BKMT Kecamatan Siak berhasil menggalang dana untuk launching pertama kali membangun rumah atau rumah singgah kesehatan nilainya sekian juta. Amin. Untuk siapa rumah singgah kesehatan? Ini tadi sudah dijelaskan sama camat kita. Banyak saudara kita, kata Basnas itu, yang mestinya dia belum boleh pulang sama rumah sakit, tapi karena rumahnya jauh, dia mesti banyak transportasi yang mesti dikeluarkan, uangnya nggak sanggup dia membayarnya, sehingga dia yang mestinya belum layak pulang, dia cepat-cepat pulang. Akhirnya ada beberapa warga kita yang belum sembuh total kembali kambuh lagi sakit. Dan kasihan, ya Bu. Andaikan umat Islam itu saling tolong menolong satu dengan yang lainnya, insya Allah hidup kita aman. Ya Bu, ada saudara kita umat Islam, jangan hanya sebatas simbolis saja. Al-Islam ya'lu wa la yu'la 'alaihi. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Islamnya yang tinggi, kita tetap di bawah. Mengatakan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang mukmin adalah saudara kita. Ada yang sakit, kita diemin aja. Itu bukan saudara namanya. Ya Bu, ya. Ayo kita mulai tumbuhkan melalui Muharram ini, tumbuhkan jiwa kepekaan sosial kita kepada sesama. Ya, idza saluha saluha jasad kullu wa idza fasada fasada jasad kullu. Ala wahil qalb. Kalau satunya rusak katanya, ya, itu kan hadis Nabi. Kalau baik satu jasad maka baik. Kalau ada sesuatu yang baik dalam segumpal daging dalam tubuh kita itu baik, maka akan baiklah semua jasad dan perbuatan kita. Apabila segumpal darah ini jelek, maka akan jeleklah semua amal perbuatan kita. Ada wahil qalb, itu adalah hati kita. Tapi ada yang sakit, kita diemin saja. Ada yang enggak, ada yang membutuhkan bantuan kita tenang-tenang saja. Maka ini menjadi catatan paling penting dalam hidup kita untuk menunjukkan kepekaan sosial kita secara nyata melalui wakaf tunai
uang, ya Bu, melalui wakaf tunai uang. Ustaz, saya pengen pakai digital boleh? Boleh. Pakai tulis, ya. Ibu tinggal banknya bank mana? Satu, bank BSI, dua, bank BMK, tiga, bank ini. Ada, kita sudah bikin kerjasama. Semua bank-bank yang ada di Siak ini ada kerjasamanya untuk mewakafkan apa dan kemana uang kita akan disalurkan. Mudah-mudahan dengan uang-uang yang kecil-kecil tadi bisa membuat kekuatan yang sangat besar. Insya Allah. Ya, jadi saya infokan ini, saya ada pesan dari BWI dan Kemenang Siak bahwa yang mengumpulkan secara rutin uang wakaf untuk kota wakaf Siak ini adalah BKMT. Alhamdulillah. Ya, jadi tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan BKMT. Kenapa? Di dalamnya ada wanita-wanita yang sangat tangguh. Di dalamnya ada wanita-wanita sholihah. Di dalamnya ada wanita-wanita yang peduli sesama manusia. Siapa itu? Alhamdulillah. Insya Allah ya, nanti kita akan meresmikan rumah singgah kesehatan, ya Bu. Jadi kalau ada saudaranya yang jauh pengen berobat ke Siak, nggak ada tempat, boleh tinggal di rumah singgah kesehatan. Ya, mudah-mudahan tidak ada kendala lagi untuk ya melakukan kebaikan-kebaikan yang Allah telah tunjukkan kepada kita semua, dan mudah-mudahan pahala yang kita inginkan akan selalu mengalir dalam hidup kita. Insya Allah. Jadi orang yang berwakaf itu bisa jadi bisa jadi wakaf yang kecil-kecil ini yang akan menolong kita ke dalam surga. Kenapa? Kita ikhlas keluarnya. Betul kan? Iya. 1.000, 5.000 ikhlas ya? Ikhlas. Coba 1 juta. Berat. Ya, betul nggak Bu? Iya. Cuma kalau 1.000 ikhlas Ustaz. Ya, 5.000 ikhlas. Ya, nggak ada beban kita ngeluarin duit, betul nggak? Iya. Coba kalau duitnya langsung keluar 5 juta, rasa itu. Ya. Tapi kalau kita hatinya sudah ada kekuatan dan keikhlasan dalam beragama ini, insya Allah apapun akan dipersembahkan untuk Allah dan Rasulnya. Insya Allah. Ini waktu yang membatasi kita, ya Bu. Waktu sudah menunjukkan pukul 15.31. Insya Allah 8 menit yang akan datang kumandang azan asar akan dikumandangkan. Jadi oleh ini mudah-mudahan kita akan memberitahu kepada ibu-ibu sekalian berapa uang yang hari ini terkumpul. Nanti kita tambah lagi dari kecamatan-kecamatan seluruh Kabupaten Siak. Ya, mudah-mudahan bisa cepat terwujud. Ya Bu, ya, insya Allah. Hari ini yang dapat kami sampaikan, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Hanya ini yang dapat disampaikan.